Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sugiyarti, NIM 1804034007. Di sini saya akan menjelaskan tentang ELISA. ELISA atau singkatan dari Enzyme Linked Immunosorbent (ELISI) merupakan jenis imunoassay uji imun yang telah digunakan secara luas. ELISA merupakan rapid test atau uji cepat dalam mendeteksi atau mengkuantifikasi jumlah antibodi atau antigen melawan virus, bakteri, atau bahan lain. ELISA dinamakan demikian karena memang melibatkan penggunaan enzim imunosorben. Fungsi tes ELISA untuk mengukur reaksi antigen, antibodi meningkat penggunaannya dalam pendeteksian antigen dan agen infeksius atau antibodi karena metodenya yang sederhana tapi sensitif. Sensitivitasnya sama dengan radioimmunoassay (RIA) dan hanya membutuhkan kuantitas mikroliter untuk penggunaan reagen ujinya. Sekarang ELISA telah diterapkan secara luas dan dalam deteksi berbagai antibodi dan antigen seperti hormon, toksin, dan virus. Keuntungan tes ELISA ini memiliki sensitivitas atau spesifitas yang tinggi. Hasil kualitatif ELISA dapat dibaca secara visual. Sejumlah tes dapat dilakukan sekaligus. ELISA telah didesain secara spesifik untuk men-scan, baca cepat (RAID) sejumlah besar spesimen sekali waktu, menjadikan cocok untuk digunakan dalam pengawasan dan sentralisasi pelayanan transfusi darah. Reagen yang digunakan untuk ELISA stabil dan dapat didistribusikan ke laboratorium distrik lain atau daerah lain, tetapi ELISA membutuhkan teknisi yang terampil serta alat yang mahal untuk menjalankan tesnya. Penggunaan terbatas, hanya untuk kebutuhan tertentu. Prinsip dari uji ELISA. Sebagian besar metode ELISA dikembangkan untuk deteksi antigen atau antibodi, terdiri dari antibodi atau antigen yang cocok dengan yang dicari, yang kemudian dibentuk dalam fase solid, seperti permukaan plastik atau plat polivinil atau tub polistrinsi di dalam sumuran yang dapat dimicrolution cairan sejumlah mikro, atau dibagi luar plastik sferis atau bead, mirip seperti kelereng kecil yang terbuat dari logam. Sistem tersebut dinamakan Solid Phase Immunosorbent (ELISI). ELISA yang sering digunakan. ELISA untuk deteksi antigen. Ada direct ELISA, indirect ELISA. ELISA untuk deteksi antibodi yaitu non-comparative ELISA, comparative ELISA, capture ELISA. Komponen yang umumnya ada pada ELISA kit adalah microplate, pengenceran sampel, kontrol, standar atau kalibrator, konjugat, substrat, stop solution, waste buffer. Komponen tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Microplate merupakan fasa solid yang umumnya berupa sumuran 96 lubang, dan tiap lubang telah dilapisi secara non-kovalen oleh antigen atau antibodi. Pengencer sampel merupakan larutan untuk pengenceran sampel sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan untuk tes ELISA. Kontrol biasanya ada kontrol positif dan kontrol negatif. Nilai OD kontrol negatif tidak boleh lebih tinggi daripada nilai standar, dan nilai OD positif kontrol tidak boleh lebih rendah dari nilai standar. Jika tidak, maka hasil tes tersebut invalid. Standar atau kalibrator. Produsen ELISA kit akan memberikan standar berbeda dengan konsentrasi yang diketahui atau konsentrasi kalibrator yang sama. Dengan menggunakan standar, peneliti mendapatkan kurva dan membaca nilai konsentrasi dari kurva. Dengan menggunakan kalibrator, peneliti mendapatkan nilai cut-off atau penggunaan untuk mendapatkan rasio sampel atau kalibrator. Konjugat merupakan antibodi sekunder yang akan berkaitan pada kompleks antibodi antigen dan berikatan dengan enzim atau bereaksi dengan substrat. Bereaksi dengan enzim akan menghasilkan perubahan warna yang nantinya akan diukur sebagai jumlah antibodi atau antigen, biasanya TMB. 3,3, 5,5 tetrametilbenzidin sering digunakan sebagai
substrat dari kit ELISA. Stop solution. Penghenti reaksi biasanya campuran dari larutan H2SO4 atau HCl. West buffer digunakan ketika peneliti akan membuang antibodi atau antigen yang tidak berikatan. Produk description dibandingkan dengan manual versi web maka manual yang ada dalam box ELISA kit lebih update dan invalid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.